saya tahu tentang Pak. Maksudnya begini Pak. Nah, gitu Jadi, loh Pak. pertanyaan kan apakah Adam berdosa apa enggak? Intinya kan begitu kan. Adam itu Nah, tidak berdosa. nah, kalau Adam tidak berdosa, kenapa dia diusir dari Firdaus? Karena kalau dia ada di Firdaus, ya, Ya, lihat ayat Yesus berkata, orang kalau manusia nanti di sorga tidak ada kawin mengawinkan seperti malaikat di sorga. Jadi kalau Adam tetap di Firdaus, nggak ada kawin mengawinkan, makanya Adam bilang, yuk kita pergi ke dunia. Dan di dunia itulah dia bisa punya anak. aduh. Tuh. Ya. Oke, jadi gini Pak Paul. Oke Pak Paul. Nah sekarang gini, masalah kawin mengawin dan berkembang biak dulu ya. Itu panjang itu Pak. Nah, itu nanti panjang. Karena itu ceritanya adalah tentang Adam toh. Itu sudah pernah saya bikin videonya. Di sini nih. Lihat ada di layar Anda itu. Klik dogmatika. Ya. Dogmatika ini ya. Nggak kelihatan pakai merah ya. Nah, ini ya. Tentang Adam berdosa itu ada di dogmatika. Terus judulnya apakah Adam berdosa? Ini yang terbuka untuk umum. Nanti ada satu lagi khusus saya membahas tanya jawab tentang Adam berdosa. Nah, karena dia perjanjian baru bilang Adam berdosa, enggak ada, itu terjemahnya salah. Kata dosa itu dari kata hamartia. Nah, kita harus konsisten. Nah, nanti kita tahu ternyata di dalam perjanjian baru Adam tidak pernah disebut hamartia. Bahkan di dalam perjanjian lama tidak ada kata hamartia buat Adam, adanya Kain. Yang pertama kali berdosa adalah Kain. Makanya Pak Jenderal kemarin bilang, itu Nephilim itu gennya Kain. Oh iya, gennya Kain, itu betul. Karena Nephilim itulah gara-gara ada Kain, maka adalah anak-anak Allah berhubungan dengan anak manusia, jadilah bangsa raksasa. Itu bangsa raksasa, itu dalam bahasa Ibraninya adalah bangsa-bangsa yang menantang Allah. Anak-anak Allah adalah anak-anak dari Adam, dari Set. Anak-anak manusia adalah anak-anaknya Kain. Karena di 1 Yohanes 3:9, orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Makanya saya bilang, orang kalau sudah lahir baru, minggu kemarin kita belajar, orang kalau lahir baru, dia tidak akan berbuat dosa lagi. Karena apa? Ketika nanti dia melakukan jatuh dalam percobaan pun, itu Tuhan akan balikan dia lagi. Nah, itu nanti panjang, Pak. Itu jawabannya ada panjang, bisa 2 jam lagi, Pak. Saya karena ngerti. nanti akan ada perdebatan. Nanti begitu saya nerangkan ini, nanti ada orang nanya lagi, ngasih ayatnya, diulang lagi. Nah, mendingan nonton ini dulu, nanti baru tahu. Kemudian nanti itu kebetulan yang ada satu tanya jawab Adam berdosa apa enggak, itu ada satu sesi lagi 2 jam lagi itu, tapi itu hanya di kelas apologetik ya, karena itu memang kelas private. Makanya yang ini saya buka. Ya, karena waktu itu saya menjawab Muri Wali, menjawab orang reform. Gitu. Dan dari mana saya pengajaran saya dapat? Artinya orang-orang Yahudi modern pun yang menafsirkan juga sama ya. Orang-orang Yahudi modern pun dia percaya Adam tidak berdosa. Tradisi Yahudi modern pun begitu ya. Ya, ini ada dua, artinya ada yang memahami dosa berdosa mulai dari Adam. Halo? Ya. Nah, sementara kalau saya tangkap dari Pak Paul adalah dimulai dari Kain. Oke, nggak soal itu. Tapi bahwa saya menerjemahkan, dosalah yang membuat manusia tidak layak lagi di Firdaus, betul nggak? Bukan. Hah? Bukan. Jadi kalau begitu artinya... Jadi Bapak harus nonton itu tadi, karena panjang. Jadi Bapak harus nonton itu tadi. Adam dan Hawa memutuskan untuk keluar. Makanya ayatnya disebut, maka Allah apostelon. Artinya apa? Mengutus mereka. Sama seperti Tuhan mengutus Musa ke Firaun, sama seperti Tuhan mengutus kita domba ke tengah serigala, maka Tuhan mengutus Adam ke dunia yang jahat ini, yang terkutuk ini. Gitu. Jadi bukan karena dosa Adam keluar dari Eden, bukan. Tetapi karena Adam dan Hawa mau menggenapi untuk apa? Kuasai bumi, taklukan, penuhi bumi. Kalau Adam ada di Eden, dia telanjang aja kagak tahu. Kejadian 3 bilang, dari mana kamu tahu kamu telanjang? Siapa yang kasih tahu kamu? Nah, karena dia sudah lama kan, maka dia jadi tahu. Sebelumnya dia nggak tahu bagaimana, telanjang aja kagak tahu, apalagi berhubungan seks. Makanya dia keluar.
Tapi sebelum dia makan buah itu, kan Adam dan manusia itu semua sama binatang juga udah diberkati supaya berkembang biak. Iya diberkati, tapi kan bukan berarti melakukan. Berkembang biak memang Iya, harus belum, sebelum. tapi kenyataannya kan belum melakukan. Iya, artinya Iya kan? tanpa memakan buah pun sebenarnya perkembang biakan udah Enggak, pasti itu. enggak. Itu kan asumsi Enggak. kita. Itu kan Jadi asumsi. jadi Itulah namanya artinya asumsi. Pada kenyataannya selama di Eden, Adam dan Hawa tidak berkembang biak. Itulah faktanya. Itulah yang tertulis. Jadi betul, memang karena udah terusir, Pak. Karena udah terusir bukan, dari bukan. laut. Perintah itu berkembang Hmm. biaklah. Terus berkembang biak nggak? Nah, itu. Nyatanya berkembang Itu. biak baru keluar dari Eden. Kalau lihat dari kronologis di Alkitab, sebelum makan buah itu, Pak, dia sudah diberkati berkembang biak. Masalahnya mana yang duluan kan gitu? Bukan Mana yang begitu. duluan? Bapak harus tahu itu kronologis berkembang biak bukan berarti dia tuh hari itu langsung berkembang biak. Tetapi nyatanya dia berkembang Enggak. biak nggak? Nyatanya kan tidak. Nyatanya kan tidak berkembang biak. Diberkati untuk berkembang biak. Iya, diberkati. Saya sekarang memberkati Bapak untuk menikah. Apakah berarti Bapak sekarang sudah harus menikah sekarang? Enggak kan? Iya, iya. Iya kan? Artinya gini, maksud Gitu. saya, Misalnya gini, makanya saya kan ini gini, supaya, Pak. Jadi harus Pak membaca Alkitab itu Bapak harus tekstual benar dan harus patuh dengan teks itu, Pak. Jadi jangan berarti oh itu sudah diberkati mengambil berarti dia harusnya bisa nganak saat itu. Nyatanya dia nggak nganak saat itu. Itulah kenyataannya. Ya kita harus terima. Faktanya nggak beranak. Itu Pak, itu panjang Pak nanti Pak. Itu Bapak nanti harus satu sesi lagi. Tadi nanti memakan waktu yang lain karena antriannya banyak. Jadi Bapak jangan fokus di situ, Pak. Karena itu panjang sekali, jadi, Pak. Ini pembahasannya panjang sekali. Kalau saya sekarang ini nanti bisa satu malam nggak selesai, Pak. Oke, sedikit berkait ke sini. Jadi ada pertanyaan dari pihak dari kawan-kawan dari sana. Kalau begitu kan mereka kan menggugat. Jadi sebenarnya Yesus atau Isa menurut mereka, Yesus itu nggak perlu disalib gitu loh, nggak perlu mati, nggak perlu membatalkan apapun atau menebus dosa gitu, nggak perlu gitu loh. Ini kan kaitannya ke sana. Ini Bapak berarti kan masuknya ke dalam apologia itu nanti di hari Senin sampai Sabtu aja Pak. Sebab kalau yang perdebatan gitu nanti kan panjang nih Pak. Nah kita fokus ke yang benar-benar yang ingin tahu. Coba kalau nanti Bapak tanya begitu nanti jawabannya panjang sekali tuh Pak. Kalau gitu Yesus nggak perlu mati dong. Kalau nggak ada yang berdosa, oh enggak. Yesus itu tetap akan datang. Manusia berdosa atau tidak berdosa, Yesus tetap akan datang. Nah, itu nanti panjang lagi tuh Pak. Itu nanti jawabannya panjang lagi tuh nanti. Oke. Itu panjang lagi. Karena manusia berdosa atau tidak berdosa, Yesus tetap akan datang. Hanya kebetulan manusia berdosa. Jadi jangan berkata bahwa Yesus datang karena tahu manusia mau berdosa. Berarti Tuhan sengaja dong bikin manusia berdosa. Enggak. Manusia berdosa atau tidak berdosa, Yesus tetap akan datang. Masalahnya di tengah-tengah itu manusia kemudian berdosa. Nah, begitu loh. Karena itu adalah penggenapan. Kenapa? Karena kalau saya mungkin nanti Bapak bisa luruskan. Jadi saya mengatakan Yesus justru membatalkan yang tadinya manusia tidak mungkin lagi ke Firdaus karena satu ada vonis yang membuat kodrat itu, Yesus untuk merekonstruksi kembali supaya manusia bisa kembali ke Firdaus. Itu maksud saya. Bisa begitu. Tapi saya nggak tahu apakah itu sesuai dengan sesuai dengan yang Pak Paul. Enggak, itu bisa. Tapi gini, itu penjelasan nanti panjang. Makanya bermula dari pengetahuan Adam berdosa atau tidak berdosa, itu akan membuat kita mengerti mengapa Yesus datang. Tapi begitu kita salah di Adam berdosa itu, nanti kita punya alasan Yesus. Nanti Pak, sebentar Pak. Nanti begitu kita punya alasan ini, nanti akan berdebat, nanti bisa meleset nanti ujungnya. Oke. Jadi kita gini loh Pak, ini ada satu kejadian A menghasilkan B, aksi reaksi itu, rantai aksi reaksi itu, kemudian kita uji balik Pak, itu bisa beda nanti.
Karena logika awalnya sudah salah. Asumsinya kita itu membangun apologia itu adalah sebuah bangunan apologia. Kalau kita membangun dengan teks, maka kita akan teks ketemu teks. Tapi kalau kita membangun asumsi, maka asumsi ketemu asumsi. Begitu asumsi awal salah, maka bisa salah semua, bisa rontok semua itu. Berarti iman Kristen bisa rontok semua tuh gara-gara asumsi itu. Makanya yang digugat oleh orang-orang Islam dan orang-orang ateis, orang liberal adalah tradisi gereja yang tidak sesuai dengan teks. Contoh, mengapa kita merayakan Paskahnya hari Jumat? Nah, itu kan tidak sesuai dengan teks Alkitab. Mengapa kita merayakan Natal 25 Desember? Itu kan tidak sesuai Alkitab. Nah, itu namanya bangunan asumsi yang dibangun oleh gereja, bangunan dogma asumsi, kemudian rontok. Akhirnya digugat sama orang liberal. Orang Islam bodoh, Pak. Dia hanya membeo apa kata orang liberal. Karena orang liberal, dia menggugat tradisi gereja. Tetapi kalau ketemu saya kembalikan. Makanya saya belajar teologi liberal dan mesianik sekarang ini. Jadi saya ngerti, orang Islam ini ternyata ilmunya nggak ada. Dia cuma membeo dari orang-orang liberal. Dan ketika saya belajar mesianik, ternyata orang Yahudi punya tafsir yang berbeda dengan kita loh. Jadi ketika bilang Adam berdosa, enggak. Karena orang Yahudi pun hari ini bilang Adam nggak berdosa. Dari situ saya langsung kebuka, mengapa Yesus datang. Itu Bapak mau bolak-balik kayak apa, nggak akan meleset tuh.